Di bagian sebelumnya saya sudah menjelaskan metode find dan metode find one. Hasil return dari kedua metode tersebut sangat berbeda dan punya tujuannya masing-masing. Sekarang kita masuk ke metode berikutnya. Jika kalian ingin mencari data berdasarkan ID, maka ada fungsi khusus untuk melakukannya. Nama metodenya adalah find by ID. Misalnya saya mau menampilkan objek ID dari data user pertama, berarti saya bisa tulis user.findById. Perhatikan penulisannya, masukkan ID-nya di sini sebagai parameter yang pertama. Kita bungkus dengan tanda kutip. Kalau berhasil, jalankan function callback-nya. Silakan akses data responnya dan jalankan console log seperti sebelumnya. Tapi di sini saya mau ID-nya ini berdasarkan ID yang ada di dalam database. Karena di dalam database MongoDB-nya sudah terdapat kolom ID yang di-generate oleh Mongos, maka saya akan mendapatkan data ID ini. Data yang kedua, atau teman-teman bisa mendapatkan data yang lainnya sesuai dengan objek ID yang terdaftar di dalam database. Sekarang kamu boleh simpan dan buka lagi halamannya. Tentu ketika kamu membuka halaman user, kamu mendapatkan hasil objeknya. Tentu yang dikembalikan bentuknya single object sebagai data yang berhasil ditemukan. Berbeda kalau saya mencari data user yang pertama. Jadi saya bisa ganti ID-nya, saya simpan, lalu kembali lagi ke dalam terminal. Maka data user yang pertama yaitu Baleno akan dirender. Biasanya metode ini untuk menampilkan detail dari suatu data, berarti saya bisa saja merender respon data objek ini ke dalam sebuah template sebagai halaman detail dari usernya. Karena kita sudah punya halaman detailnya, maka kita akan coba melakukan tugas tersebut di dalam metode show. Berarti di sini kita tidak akan melakukan metode filter, jadi saya bisa tekan Ctrl Shift Slash. Untuk yang ini saya ubah lagi jadi metode find, saya hapus. Saya akan lakukannya di dalam metode show. Yang jelas, yang pertama kalian perlu ambil dulu request params ID-nya, terus disimpan ke dalam data ID, kemudian lakukan perintah query-nya, user model disambung dengan metode find by ID. ID-nya sudah kita dapatkan dari URL, langsung dimasukkan saja di sini. Jalankan function callback-nya. Jika berhasil, perintah query-nya jika berhasil dijalankan, lakukan function berikut ini untuk memberikan respon berupa error, data. Seperti biasa, jika error, silakan console log data errornya, sedangkan kalau sukses atau berhasil, cetak datanya ke dalam terminal. Nanti data ini sebagai data profil yang spesifik sesuai dengan ID user yang terpilih. Karena kita tidak mau hanya melakukan console log, saya pun akan sekaligus mencetak datanya ke dalam view dengan mengirimkan data user profilnya. Berarti di dalam template detailnya kamu boleh buka. Sekarang saya mencetak user.nama, jadi kalian bisa hapus kurung kotaknya karena kita tahu metode find by ID mengembalikan single object. Jadi langsung user.name dan user.email. Satu lagi, saya perlu memperbaiki link detailnya di dalam template index user, dimana ketika saya klik usernya, saya mau arahkan ke slash user ID-nya, sehingga yang ini bukan lagi .id tapi ._id. Underscore ID ini dari susunan skemanya, karena yang dikembalikan sama objek perintah query-nya itu berupa ID pakai underscore, nama, email, password, created at, dan updated at. Seharusnya aplikasi kita berjalan dengan baik dan tidak ada error
Saya coba restart dulu servernya. Server is okay. Kalian mendapatkan respon data user keseluruhan dan tidak ada error. Pada saat kalian mensorot salah satu data usernya, di sini ada ID yang sudah berbeda dari data satu ke data lainnya. Dengan begitu, ketika saya tekan data user tersebut, maka profil user dari user tersebut berhasil kalian render. Saya kembali pilih user lain, cantik. Sekarang halaman user detail dan daftar usernya sudah dinamis tergantung dari database. Jadi kalau kalian registrasi, masukkan data yang ketiga seperti ini, kalian boleh submit. Tampil user yang ketiga, saya klik, profil user Baledemia sudah berhasil dicetak sesuai dengan ID parameter dari URL yang kamu tuju.